anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita akan memasuki ke bab selanjutnya, yaitu bentuk aljabar. Adapun materi-materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai satu, ada pengertian aljabar, lalu yang kedua ada bentuk aljabar, lalu yang ketiga ada menyusun bentuk aljabar. Yang pertama yaitu pengertian aljabar. Sebelumnya ibu ingin bertanya dulu nih, ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan aljabar? Ya, aljabar atau dengan kata algebra merupakan salah satu dalam ilmu matematika yang sangat luas cakupannya. Sedangkan aljabar itu sendiri diartikan sebagai cabang-cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari simbol matematika dan aturan-aturan yang digunakan untuk memanipulasi simbol tersebut. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu yang kedua ada bentuk aljabar, di mana bentuk aljabar itu sendiri terdiri dari suku-suku. Lalu suku-suku terdiri dari variabel dan koefisien. Contoh di sini ibu sudah memiliki bentuk aljabar yaitu 3x pangkat 2 ditambah 2xy dikurang 6y ditambah 1. Jadi di sini kita akan menentukan mana saja yang disebut suku, variabel, dan koefisien. Nah, jadi mana sih yang disebut dengan suku? Yang disebut dengan suku yaitu ini, positif 3x pangkat 2, lalu positif 2xy, lalu negatif 6y, lalu positif 1. Tanda-tanda yang ada di depan ini harus kita ikutkan, harus satu paket. Kita ikutkan, tidak boleh kita tinggalkan. Jadi suku-sukunya terdiri dari positif 3x pangkat 2, lalu positif 2xy, lalu negatif 6y, dan positif 1. Oke, jadi ini suku-sukunya ya, yaitu ada positif 3x pangkat 2, positif 2xy, negatif 6y, dan positif 1. Lalu yang mana sih yang disebut dengan variabel? Oke, jadi yang disebut dengan variabel itu adalah huruf-hurufnya seperti x pangkat 2, xy, dan y. Jadi yang dimaksud dengan variabel yaitu x pangkat 2, x, y, dan y. Lalu mengapa satu ini tidak memiliki variabel? Jadi jika ada suatu suku yang tidak memiliki variabel, itu disebut dengan konstanta. Kenapa disebut dengan konstanta? Karena dia konstan, nilai tetap, dia nilainya tidak akan berubah. Oke, kita lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan koefisien? Mana sih yang dimaksud dengan koefisien? Oke, jadi yang dimaksud dengan koefisien yaitu adalah angka yang terletak di depan variabel. Berarti yaitu berapa? 3, lalu 2, negatif 6, dan 1. Oke, jadi kita udah paham ya, mana sih yang dimaksud dengan suku, variabel, dan koefisien. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Yaitu dimana ada 2x kuadrat ditambah 10xy ditambah 5y pangkat 2 dikurang 10. Oke, langsung saja nih, mana sih yang dimaksud dengan suku? Oke,
tadi sudah paham ya, berarti yang dimaksud dengan suku yaitu positif 2x pangkat 2 lalu di sini positif 10xy lalu positif 5y pangkat 2 lalu ada negatif 10. Lalu mana nih yang dimaksud dengan variabel? Oke, jadi udah paham ya. Mana aja yang variabel? Yaitu x pangkat 2 lalu ada xy lalu ada y kuadrat. Nah, lalu suku yang negatif 10 nih. Ini tadi kita sebut apa ya? Oke, jadi ini kita sebut dengan konstanta. Oke, kita lanjut. Lalu, mana sih yang disebut dengan koefisien? Ya, benar, yaitu positif 2 lalu ada positif 10 lalu ada positif 5 dan negatif 10. Nah, oke, jadi sampai sini kita paham ya apa yang dimaksud dengan suku, variabel, dan koefisien. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, berikutnya itu yang ketiga, ada menyusun bentuk aljabar. Jadi di sini kita akan belajar mengenai menyusun bentuk aljabar. Untuk menyusun bentuk aljabar itu sendiri cukup penting karena supaya memudahkan kita nanti di saat dalam menghitung, menjumlahkan, mengurangi, ataupun operasi lainnya. Bisa kita ambil contoh nih, yaitu pada absen siswa. Nah, di absen siswa itu kan udah tersusun tuh dengan sesuai abjadnya, mulai dari abjad huruf A hingga huruf Z. Nah, sama prinsipnya di dalam menyusun aljabar ini. Cuman di sini yang kita lihat yaitu variabel dan juga pangkatnya terlebih dahulu. Oke, yang pertama yaitu ada contoh negatif 3 A pangkat 3 B pangkat 2 ditambah 3A pangkat 2 ditambah 5B pangkat 3 dikurang 5AB pangkat 2 ditambah 3. Oke, jadi di sini kita pertama-tama yang kita lihat yaitu hurufnya terlebih dahulu. Berarti di sini yaitu yang pertama ada huruf A. Nah, setelah kita lihat abjadnya, kita lihat nih pangkatnya. Mana sih yang lebih besar? Bisa kita lihat yaitu ada A pangkat 3. Berarti yang lebih dulu kita susun yaitu negatif 3 A pangkat 3 B pangkat 2. Nah, setelah itu yang mana lagi nih? Yaitu yang A pangkat 2. Oke, jadi kita tulis yaitu positif 3 A pangkat 2. Nah, setelah itu berapa? Yaitu ada 5 A
B pangkat 2. Nah, setelah A yaitu huruf apa? Yaitu huruf B. Jadi kita tulis 5 B pangkat 3. Lalu yang terakhir yaitu 3. Oke, jadi seperti ini ya cara menyusun bentuk aljabar. Jadi kita lihat dulu nih abjadnya, abjad mana nih yang lebih dulu, yaitu di sini yang lebih dulu yaitu abjad huruf A. Setelah abjadnya kita lihat pangkatnya terlebih dahulu, mana yang lebih besar. Lalu setelah lihat pangkat, kita lihat lagi abjad selanjutnya yaitu apa. Oke, mungkin untuk menyusun bentuk aljabar paham ya sampai sini. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 2, yaitu ada bentuk aljabar 5x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 4 lalu ditambah 4z pangkat 2 dikurang 7y kuadrat lalu dikurang 15x pangkat 3 ditambah 8y. Jadi di sini kita akan mengurutkan bentuk aljabar, yaitu berapa tadi, masih ingat kan? Oke, jadi di sini berapa? Kita urutkan terlebih dahulu, kita lihat yaitu yang huruf abjadnya yang pertama yaitu ada X. Oke, setelah kita lihat X, kita lihat pangkatnya mana nih yang paling besar, yaitu ada 8X, negatif 8X pangkat 4. Berarti kita tulis negatif 8X pangkat 4. Setelah itu berapa? Ada X pangkat 3 nih, 2. Nah, kita lihat besaran mana? 5X pangkat 3 sama negatif 15X pangkat 3. Jelas, yaitu yang paling besar adalah 5X pangkat 3. Selanjutnya yaitu negatif 15 X pangkat 3. Oke, sudah selesai nih semua X-nya kita susun. Selanjutnya huruf abjad apa? Yaitu Y. Kita lihat nih pangkatnya yang paling besar yang mana? Yaitu ada negatif 7Y pangkat 2. Berarti kita tulis negatif 7Y pangkat 2. Selanjutnya berapa? Yaitu positif 8Y. Lalu yang terakhir ada 4Z pangkat 2. Oke, jadi sampai sini cara menyusun dari bentuk aljabar 5X pangkat 3 dikurang 8X pangkat 4 ditambah 4Z pangkat 2 dikurang 7Y pangkat 2 dikurang 15X pangkat 3 ditambah 8Y, yaitu negatif 8X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 dikurang 15X pangkat 3 dikurang 7Y pangkat 2 ditambah 8Y ditambah 4Z pangkat 2. Oke, mungkin sampai sini paham ya cara menyusun bentuk aljabar. Oke, baik anak-anak, mungkin sekian dulu pembelajaran kita hari ini mengenai pengenalan bentuk aljabar maupun cara menyusun bentuk aljabar. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf.
Semoga dapat dipahami ya. Tetap semangat dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. See you and bye-bye.